Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang akan membahas tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama. Saya Audrey sebagai host dari podcast ini. Bersama teman-teman saya di sini ada Kristi, Felis, Iran, Marcella, dan juga Yobel. Kami berenam akan membahas mengenai pentingnya membangun persaudaraan sejati di tengah keberagamaan. Dan sebelum masuk ke diskusi, yuk kita pahami dulu konsep dasar dari dialog antar umat beragama. Jadi kita ada 3 segmen di dalam podcast ini. Yang pertama kita akan masuk dalam manusia sebagai citra Allah. Gimana menurut kalian? Jadi, sebagai manusia, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di mana artinya kita memiliki martabat yang sama tanpa memandang latar belakang agama ataupun kepercayaan. Bener banget, Felis. Dalam ajaran sosial gereja, ada konsep bahwa manusia harus saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai. Aku setuju banget nih sama pernyataan-pernyataan kalian. Kita juga bisa melihat di kehidupan sehari-hari kan, gimana contohnya keberagaman agama itu bisa menciptakan harmoni sosial di kehidupan kita. Nah, di sini aku mau tambahin lagi mengenai manusia sebagai citra Allah. Jadi, kenapa sih manusia itu dibilang sebagai citra Allah dan dihubungkan dengan agama atau multikultural sama multi agama kita gitu di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita baca kitab suci kita, Allah itu mengajarkan kita untuk hidup saling rukun atau saling toleransi karena kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Artinya kita tuh punya martabat yang sama gitu kan, tanpa memandang latar belakang agama kayak yang udah dijelasin sama Felis gitu. Jadi menurut aku sebelum kita masuk lebih dalam mengenai toleransi, kita tuh harus sadar dulu kita tuh siapa sih sebagai manusia gitu. Kita kan manusia di sini dibilang sebagai citranya Allah. Dan untuk menunjukkan citra Allah berarti kita harus melakukan apa yang Allah itu ingin lakukan gitu di hidup kita. Nah, salah satunya adalah untuk menghargai dan hidup berdampingan dengan damai dengan sesama kita gitu. Contohnya kayak misalnya gotong royong atau kerjasama dalam kegiatan sosial gitu, kayak bersih-bersih lingkungan. Aku setuju banget sih sama pendapat-pendapat kalian mengenai manusia sebagai citra Allah. Karena kan kita harus segambar dan serupa dengan Allah sesuai apa yang ada dalam kitab ya. Dan juga apapun yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, dari situ kita lanjut lagi ke segmen berikutnya, yaitu tentang ajaran sosial gereja atau ASG tentang kerukunan. Gimana menurut kalian? Adakah pendapat tersendiri mengenai topik ini? Nah, jadi dalam ajaran sosial gereja itu kita diajarkan tentang prinsip solidaritas dan juga subsidiaritas. Jadi solidaritas berarti kita harus saling peduli satu sama lain, sedangkan subsidiaritas menekankan bahwa kita tuh bahwa setiap komunitas punya peran dalam membangun keharmonisan. Selain itu, ini juga sesuai dengan nilai-nilai dalam agama lain loh, di mana kerjasama dan persaudaraan selalu diajarkan. Misalkan dalam Islam ada yang namanya konsep ukhuwah, dan dalam Hindu ada yang namanya Vasudhaiva Kutumbakam, yang artinya dunia adalah satu keluarga. Wow, menarik sekali, Iren. Dan kita bisa jadi tahu nih, kalau ajaran agama itu sebenarnya mengarahkan kita untuk hidup dalam perdamaian dan bukan malah membuat kita menjadi terpecah belah ataupun merusak antar perdamaian yang kita udah buat selama ini. Dan dari situlah kita akan lanjut ke segmen yang terakhir, yaitu keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian ada pendapat tersendiri mengenai topik ini? Setiap individu tentunya bisa menjadi teladan dalam dialog dan kerjasama antar umat beragama. Nah, contohnya itu bisa kita lihat dari para pemimpin agama yang sering mengadakan dialog lintas agama. Tidak hanya pemimpin agama, kita sebagai pelajar juga bisa menerapkan sikap toleransi, misalnya dengan menghormati perbedaan di sekolah. Nah, betul banget nih. Kayak contohnya ya, karena kita tuh hidup di Indonesia, meskipun kita berada di sekolah Katolik, tapi nggak bisa kita pungkiri kalau semisalnya di antara teman-teman kita itu ada yang berbeda agamanya dengan kita gitu. Jadi contoh sederhananya itu kayak ngucapin selamat hari raya sama teman kita yang beda agama. Nah, waktu kapan ya? Kayaknya sempat viral beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kalau semisal ada yang bilang kita tuh nggak boleh ngucapin selamat hari raya ke orang yang berbeda keyakinan sama kita gitu, karena dianggapnya mendukung acara untuk penyembahan Tuhan lain gitu. Tapi sebenarnya menurut aku selama kita saling menghargai kepercayaan setiap orang dan cuman sekedar hanya mengucapkan aja, itu nggak menjadi masalah loh. Menurut aku justru itu kayak bentuk kita peduli terhadap sesama kita gitu, yang kalau bisa kita
sambungkan tadi sebagai manusia adalah sebagai citra Allah. Jadi kan kita benar-benar melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kita, begitu. Jadi kita kan kelihatan nih kalau keteladanan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat-sangat penting, dan dari sikap-sikap yang bisa dibilang cukup simpel untuk kita lakuin dalam kegiatan sehari-hari seperti mengucapkan salam hari raya, dan kita juga sebagai pelajar harus menerapkan sikap toleransi. Jadi dari situ bisa terlihat bahwa kalau dialog dan kerjasama antar umat beragama secara garis besar itu tuh sangatlah penting dalam kita menciptakan perdamaian di antara orang-orang di sekeliling kita. Kita semua punya tanggung jawab untuk mewujudkan persaudaraan yang sejati ini. Dan kita tuh bisa mulai dari lingkungan sekitar kita. Jadi, ayo kita mulai dari diri sendiri untuk lebih menghargai dan bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Jadi, podcast hari ini ternyata sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan cerita-cerita keluh kesah mengenai dialog dan kerjasama antar umat beragama pada hari ini. Dan berdasarkan ayat Alkitab dari Matius 22 ayat 39, di mana kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari situ kita bisa berharap bahwa kita bisa menghargai satu sama lain tanpa perlu memandang agama ataupun latar belakang kita dari siapapun itu. Dan sekian dari podcast hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.